Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Javanikan History. Perkenalkan, nama saya Abi, dan di video kali ini saya akan menceritakan kisah yang dialami oleh Roni pada tahun 2011 yang lalu, pada saat dia melakukan pendakian ke Gunung Cikuray bersama dengan organisasi Mapala di kampusnya. Gunung Cikuray yang juga dikenal sebagai gunung tertinggi keempat di Jawa Barat ini memang memiliki banyak cerita dari para pendaki yang pernah ke sana. Mulai dari pengalaman yang menakutkan, bahkan juga mengharukan pernah mereka alami. Salah satunya datang dari teman kita Roni yang mengalami beberapa hal ganjil dan mengerikan pada saat pendakiannya. Sebelum saya mulai ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu dan menjadi bagian dari sejarah channel ini untuk mencapai 1000 subscriber pertama, biar saya tetap semangat dan konsisten untuk terus membawakan kisah-kisah menarik. Dan seperti biasa, gak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Kisah ini akan saya mulai dari saat Roni bersama 11 rekannya dari organisasi Mapala di kampusnya memutuskan untuk melakukan pendakian ke Cikuray untuk mengisi hari libur mereka. Mereka saat itu memilih Gunung Cikuray karena memang sebagian besar anggota Mapala yang baru belum pernah sama sekali mendaki ke sana. Nah, setelah melakukan persiapan yang matang dan pembekalan dari senior, akhirnya hari yang mereka tentukan pun tiba. Mereka saat itu berkumpul di area kampus sebelum pergi menuju ke base camp Cilawu. Nah, singkat cerita, mereka kumpul-kumpul, kemudian sekali lagi mereka dibimbing atau di briefing oleh para senior, sampai akhirnya mereka berangkat menuju ke base camp Cilawu. Nah, pada saat itu perjalanan mereka sangat lambat karena kondisi jalan yang macet parah, sampai akhirnya mereka baru tiba di pos 1 ketika hari sudah menjelang sore. Sesampainya di sana, mereka segera mengurusi maksi karena penjaga bilang saat itu pos sudah mau tutup karena suatu hal. Mereka buru-buru saat itu mengurusi maksi, dan selesai maksi mereka pun istirahat dan berencana memulai pendakian mereka sehabis maghrib. Pada saat itu, ketika mereka istirahat menjelang maghrib, datang lagi seorang pendaki cewek yang berjalan mendekati rombongan mereka. Nah, pendaki ini pun tanya, "Maaf mas, mau ngurusi maksi di mana ya?" Nah, mereka pun menjawab, "Oh, pos sudah tutup mbak." Nah, saat itulah pendaki cewek ini terlihat sekali ekspresi kecewanya gitu. Dia beberapa kali melihat jam tangan, kemudian melihat kertas yang dia bawa saat itu, sampai akhirnya Roni yang sejak awal melihat pendaki ini perlahan mulai merasa tertarik dan terus memperhatikan gerak-geriknya. Sampai akhirnya entah apa yang Roni pikirkan, Roni pun menghampiri pendaki ini dan bertanya, "Permisi mbak, maaf, namanya siapa ya?" Nah, dia pun menjawab saat itu, "Namaku Ina mas." "Loh, emang mbak mau mendaki sendirian?" "Enggak mas, aku sebenarnya udah janjian sama teman-teman untuk ketemu di sini. Tapi kalau aku lihat jadwalnya kayaknya aku kecepatan sehari. Mungkin besok mereka ini baru datang ke sini." Nah, Roni pun saat itu menjawab, "Oh ya udah, perkenalkan nama saya Roni. Kamu mending mendaki bareng kita aja daripada di sini sendirian gitu nungguin sampai besok. Lagian petugas base camp juga udah nggak ada, pos sudah tutup karena ada perlu katanya." Nah, pada saat itu sebenarnya beberapa teman Roni kaget dengan kata-kata Roni karena mereka sebenarnya tidak mau melanggar aturan dan mengajak anggota tanpa melakukan simaksi terlebih dahulu. Apalagi simaksi ini merupakan satu bagian penting dalam dunia pendakian, karena kalau ada apa-apa sama rombongan ini nanti bisa ketahuan gitu dari data yang mereka setorkan saat simaksi. Tapi pada saat itu karena melihat Roni kayaknya sangat tertarik dengan Ina, mereka semua akhirnya diam aja dan malah justru menggoda Roni yang terus mendekati Ina. Sampai akhirnya pada saat itu Ina menjawab, "Ya udah mas, kalau emang gak merepotkan, saya ikut rombongan mas aja, daripada saya nginep sendiri di sini juga saya takut." Nah, Roni pun akhirnya segera menoleh ke teman-temannya dengan
wajah sumringah dan seperti memberi kode ke teman-temannya yang entah bagaimana. Teman-teman Roni yang sepertinya paham akhirnya kembali mengatur ulang formasi pendakian yang sebenarnya sudah dari tadi mereka tentukan. Yang awalnya Roni menjadi leader di depan, akhirnya dia berganti menjadi sweeper di belakang, sedangkan Ina diatur supaya dia berada di depan Roni untuk memudahkan Roni mendekati Ina. Singkat cerita, sehabis maghrib, setelah menyiapkan senter dan lain-lain, mereka pun mulai berangkat menuju ke arah perkebunan teh sampai mendekati pintu hutan. Nah, sepanjang perjalanan, Roni ini gak henti-hentinya memperhatikan Ina dan berusaha untuk terus ngajak ngobrol gitu biar mereka bisa lebih saling mengenal. Beberapa teman Roni juga sekali-kali menggoda mereka, yang itu akhirnya membuat Roni malu sendiri. Sampai setelah hampir sekitar 1 jam jalan, Roni tiba-tiba terjatuh karena tersandung sesuatu yang saat dia lihat itu ternyata akar pohon. Nah, Ina pun segera membantu Roni untuk berdiri, tapi begitu dia berdiri, wajah Roni ini mendadak pucat karena dia melihat tepat di depannya ada sosok besar yang terlihat berdiri di salah satu sudut di balik pohon. Dan posisi pohon ini tepat ada di belakangnya Ina gitu. Menurut Roni, sosok ini wajahnya hancur, dia memiliki semacam taring dan mukanya ini kayak penuh dengan bekas-bekas darah. Nah, Roni saat itu seperti kaku gitulah karena dia kaget sekaligus ketakutan. Ina yang saat itu tiba-tiba melihat keadaan Roni akhirnya bilang ke Roni saat itu, "Kamu juga lihat ya mas? Udah gak apa-apa, dia gak akan ganggu kok. Ayo kita lanjut lagi buruan gitu." Nah, Roni yang saat itu masih terkejut, ditambah lagi terkejut sama kata-kata Ina. Akhirnya dia tanya, "Emang kamu bisa melihat yang kayak gitu ya?" "Iya, dari dulu aku bisa lihat mereka." "Udah, ayo buruan jalan." Nah, mereka pun mulai lanjut lagi perjalanan saat itu, tapi dia begitu menoleh ke depan lagi, sosok ini ternyata udah hilang dan Roni ini justru digodain sama teman-temannya. "Ron, buruan, kok ketinggalan? Jangan malah pacaran di situ." Nah, Ina saat itu terlihat agak malu-malu ya, dan mereka pun akhirnya jalan lagi ke pos 2 dan akhirnya sesampainya mereka di pos 2, ketua rombongan ini meminta anggotanya untuk istirahat karena selanjutnya merupakan jalur yang agak berat. Selesai istirahat, mereka pun lanjut lagi jalan ke arah bukit dan jalur mulai didominasi oleh akar-akar pohon. Ina saat itu beberapa kali sempat hampir jatuh tapi berhasil ditahan oleh Roni, yang justru malah membuat teman-teman di depannya ini makin sengit lah untuk menggoda mereka berdua. Nah, sebenarnya Roni ini senang-senang aja digodain sama teman-temannya karena memang udah terbiasa. Tapi di sisi lain, entah kenapa Roni juga merasa ketakutan di saat yang sama. Karena entah kenapa juga, pada saat itu sebenarnya Roni merasa banyak sekali yang mengawasi mereka di sepanjang perjalanan mereka di jalur itu. Ina yang saat itu rupanya tahu pikiran Roni, dia pun bilang, "Udah mas, jangan dipikirkan, kita jalan aja." Nah, mendengar kata-kata Ina ini, Roni terkejut dan makin kagum lah dengan kemampuan yang dimiliki oleh Ina. Sampai di tengah perjalanan, salah satu teman Roni yang ada di depan mengeluh kecapean karena carrier yang dia bawa kok terasa terlalu berat gitu. Nah, mereka pun memutuskan untuk istirahat dulu meski mereka saat itu lagi di tengah-tengah jalur, sambil minum-minum bentar lah untuk melepas lelah. Pada saat itu, Roni yang sedang asik ngobrol sama Ina, tiba-tiba melihat ada sosok pocong yang posisinya ini kayak sedang duduk gitulah atau gimana gitu di atas salah satu temennya. Orang yang sama yang dari tadi dia mengeluh kecapean. Seketika itu Roni pun seperti kayak tercekat gitu. Dia ini kayak gak bisa ngomong sama sekali dan badannya ini lagi-lagi kaku, gak bisa gerak. Nah, melihat keadaan Roni, Ina ini segera menggoyang-goyang badan Roni sampai akhirnya Roni tersadar dan dia ini langsung menundukkan kepalanya. Nah, ketua rombongan yang melihat itu akhirnya tanya, "Ada apa, Ron?" "Gak ada apa-apa, itulah," kata Roni sambil dia ini masih merasa tegang. Nah, entah berapa lama mereka istirahat, mereka pun akhirnya memutuskan untuk lanjut lagi. Tapi ini
Roni masih melihat sosok pocong ini masih ada di atas kepala temannya. Dan barulah ketika mereka hampir sampai di pos 3, sosok pocong ini tiba-tiba lenyap entah kemana. Pada saat itu ketua rombongan memutuskan untuk malam itu mereka buka camp aja di sana untuk istirahat. Karena selain teman Roni yang kecapean tadi, ada juga beberapa anggota lain yang mulai mengeluh gak enak badan. Nah di situ mereka memutuskan untuk melanjutkan pendakian esok harinya saja. Nah, pada saat itu mereka segera bangun tenda, mereka mencari kayu bakar, mereka mulai masak untuk makan malam. Nah Roni pada saat itu akhirnya makin kagum dengan Ina yang karena dia lihat ini Ina ini sangat cekatan ya, apa-apa dibantuin sama dia. Semua dibantuin sampai emang terlihat sekali Ina ini cukup berpengalaman ya dalam hal-hal kayak gitu, sehingga sangat meringankan pekerjaan dari Roni dan teman-temannya. Nah, setelah selesai makan, semua teman-teman Roni akhirnya tiba-tiba ini mendadak pamit untuk tidur. Sepertinya mereka memang sengaja memberi waktu kepada Roni dan Ina untuk bisa ngobrol lebih jauh, yang saat itu malah justru membuat Roni malah semakin kikuk dan grogi. Sampai akhirnya perlahan suasana mulai cair dan mereka mulai ngobrol dengan bebas. Pada saat itu, Roni tanya ke Ina, "Emang kamu ini gak takut apa bisa lihat yang kayak begitu-begitu?" Nah pada saat itu Ina hanya tersenyum dan menjawab, "Awalnya memang dulu aku takut, tapi sekarang udah enggak karena udah tiap hari juga aku ketemu kan." Nah mendengar jawaban itu Roni ini sempat heran. Tapi kemudian dia abaikan dan mereka akhirnya terus ngobrol saat itu sampai perlahan-lahan. Samar-samar Roni mulai mendengar suara langkah kaki yang cukup banyak dari arah atas. Awalnya Roni ngira mungkin itu rombongan pendaki yang lagi turun apa gimana gitu. Tapi ternyata itu sepertinya adalah rombongan entah tim SAR atau relawan yang lagi berjalan turun sambil kayak membawa semacam tandu atau apa gitu. Karena memang gak terlalu terlihat jelas ya, saat itu cukup gelap gitu lah. Nah Roni saat itu bingung, wah ini ada kejadian apa di atas gitu. Nah tapi entah kenapa Ina saat itu hanya diem aja dan malah dia ini melihat ke arah lain. Sementara Roni yang masih memperhatikan rombongan itu tiba-tiba merasa janggal karena semua orang yang ada di rombongan itu seperti tidak menyadari keberadaan Roni dan Ina. Padahal mereka ini sangat dekat sekali karena dekat jalur dan tenda mereka pun terlihat sangat jelas. Di samping itu, tandu atau keranda yang mereka gotong ini juga sangat aneh karena bukan terlihat seperti tandu yang biasanya, justru terlihat lebih ke seperti keranda karena ada tutupnya gitu kayak sambil ditutupin semacam kain hitam, dan ada semacam lampu minyak kecil yang ditaruh di atasnya. Sampai secara tiba-tiba barulah Roni benar-benar kaget ketika rombongan yang lagi turun ini tahu-tahu menghilang gitu, lenyap gitu aja. Ya dia benar-benar kaget dan takut, sementara Ina justru berusaha menenangkan Roni dan mengajaknya untuk segera tidur aja. Roni saat itu akhirnya hanya bisa menurut karena dia masih shock sampai akhirnya Ina bilang sesuatu ke Roni yang agaknya ini membuat Roni agak gimana gitu perasaannya. Jadi Ina bilang saat itu, "Mas, nanti kalau kamu pulang, kamu mau gak ke rumahku ketemu sama ibuku?" Nah tentu Roni kaget sekaligus seneng dengan ajakan Ina dan tanpa pikir panjang dia mengiyakan ajakannya. "Iya, aku mau kok, pasti. Nanti biar teman-teman pulang dulu aja, gak apa-apa, aku ke rumahmu dulu." Nah singkat cerita, keesokan harinya mereka pun langsung beres-beres kemudian sarapan dan siap-siap untuk lanjut jalan lagi atau summit attack ke puncak ya. Nah, pada saat itu Roni dan Ina terlihat semakin dekat sampai akhirnya tibalah mereka di puncak Cikuray. Mereka pun menikmati keindahan puncak sampai akhirnya mereka menyadari kalau stok air mereka ini sangat menipis sampai hampir habis lagi. Nah saat itu ketua rombongan ini agak panik ya, gimana ya kalau nanti turun kita ini kehabisan air. Nah pada saat itu di tengah-tengah kebingungan mereka, Ina malah menghampiri Roni dan tanya, "Kenapa mas, airnya habis ya?" "Ya udah, ayo kamu ikut aku tahu tempat air di dekat sini ada kok."
Nah, saat itu tanpa pikir panjang, Roni pun mengambil seluruh botol milik teman-temannya dan semacam tali untuk mengikat botol-botol itu. Kemudian dia mulai jalan mengikuti Ina, sementara teman-temannya yang lain masih aja sibuk berfoto dan menikmati keindahan puncak Cikuray. Gak berapa lama, Roni dan Ina pun akhirnya sampai di semacam genangan air yang gak terlalu besar ya, agak kecil gitu, dan posisinya ini ada di bawah batu. Ina saat itu bilang, mata air ini gak bakal habis kok, mas ambil aja, penuhin semua botolnya. Nah, Roni pun mulai mengisi botol-botol itu dengan air, dan dia ini terus ngobrol sama Ina sampai perlahan entah kenapa langit tiba-tiba mendung dan kabut mulai turun. Selesai mengisi air, mereka pun segera jalan balik karena takut keburu hujan apa gimana gitu. Tapi begitu sampai puncak, teman-teman Roni ini justru berlarian menghampiri dan memeluk Roni. Nah, Roni tanya saat itu, "Loh, ada apa? Ngapain kalian ini?" gitu. Dan saat itu akhirnya ketua rombongan bilang kalau Roni ini nggak balik-balik gitu. Mereka ini sudah beberapa jam mencari nggak ketemu-ketemu, sampai akhirnya mereka pasrah dan mau turun saat itu juga untuk membuat laporan ke bawah. Tapi tiba-tiba Roni muncul lagi pada saat itu. Nah, di sini awalnya Roni justru tertawa dan bilang, "Udahlah, jangan bercanda. Ini di gunung, gak baik kalian ini bercanda kayak gini. Kalian kan tahu aku cuma nyari air sama Ina, itu juga cuma sebentar kan." Nah, saat itu ketua rombongan ini tanya, "Lah emang kamu ini nyari di mana? Kok nggak nyampe-nyampe?" "Emang ada sumber air, ini dekat puncak loh. Setauku ini nggak ada air di sini." Nah, karena saat itu Roni ini udah pusing, dia pun bilang, "Udahlah, kalian tanya sendiri aja ke Ina sana." Nah, saat itu pula mereka semua baru menyadari ternyata Ina sudah nggak ada. Mereka semua pun mulai panik dan berlarian ke sana kemari sambil terus-menerus memanggil Ina. Roni juga heran karena dia merasa dari tadi sepanjang jalan dia juga ngobrol sama Ina gitu. Sampai akhirnya mereka terpaksa menyerah. Setelah selesai mencari kesana kemari sampai hampir sekitar jam 4 sore lebih, Ina belum juga ditemukan. Akhirnya saat itu ketua rombongan ini mengatakan untuk turun dan membuat laporan aja di bawah, biar bisa dibantu oleh tim SAR dan relawan untuk mencari Ina. Awalnya Roni menolak dan bersikeras untuk terus mencari Ina, tapi setelah dibujuk akhirnya Roni pun bersedia untuk turun bareng-bareng. Nah, mereka pun turun saat itu dengan terburu-buru. Terlebih lagi, Roni yang berjalan ini seperti orang kesetanan, sampai teman-temannya ini beberapa kali tertinggal cukup jauh. Mereka pun sampai di bawah ketika langit sudah gelap dan pos perizinan juga sudah mau tutup sebenarnya. Tapi anehnya, ada beberapa warga yang berkumpul di dekat pos 1 yang saat mereka melihat rombongan Roni turun, mereka segera menghampiri dan menanyakan apa mereka ini benar rombongan Roni dan apakah mereka baik-baik aja. Roni dan teman-temannya ini bertanya-tanya, "Lah, emang ada apa, Pak?" Akhirnya salah satu dari warga menjelaskan kalau sebenarnya hari itu adalah hari pertama pencarian rombongan Roni karena mereka sudah 7 hari tidak turun. Roni dan teman-temannya keheranan. Maksudnya apa? Karena mereka hanya menginap 1 malam. Gak berapa lama, petugas pos yang ditelepon oleh salah satu warga pun tiba dan mengatakan kalau rombongan Roni yang sedang dalam pencarian memang benar gitu. Nah, saat itu Roni dan teman-temannya ini masih keheranan dengan semua itu sampai tiba-tiba Roni kembali teringat dengan Ina. Roni pun segera melaporkan kalau ada satu lagi teman mereka yang tiba-tiba hilang di puncak. Akhirnya petugas pun saat itu bertanya, "Siapa teman kamu yang hilang dan ciri-cirinya ini gimana?" Nah, saat itu Roni akhirnya menceritakan semua yang dialami sejak awal mereka ketemu sama Ina. Mendengar penuturan Roni, petugas basecamp sempat merasa agak keheranan gitulah, kayak lagi mikir gitu. Sampai akhirnya petugas ini pun masuk ke pos 1 dan segera mengambil semacam arsip yang ada di laci, dan beliau mulai membuka arsip itu. Sampai saat petugas ini menemukan sesuatu, dia pun menunjukkannya ke Roni dan teman-temannya. Disitulah terlihat dengan jelas ada foto Ina yang terpampang di arsip itu, yang di bawahnya ada keterangan. Itu adalah foto terakhir kali Ina sebelum dia akhirnya dinyatakan menghilang beberapa tahun yang lalu dan belum juga ditemukan sampai sekarang.
Roni berkali-kali melihat arsip dan foto itu untuk meyakinkan apa itu benar Ina yang dia kenal selama pendakian. Dan ternyata itu memang benar-benar Ina. Roni saat itu seketika terduduk lemas ketika mengetahui kenyataan itu, karena dia merasa dia udah terlanjur merasa nyaman dan bahkan mulai suka atau sayang kepada Ina. Nah, malam itu mereka semua akhirnya diminta untuk tidur di sana dulu dan baru pulang esok hari aja, biar petugas bisa membuat laporan kalau mereka sudah ditemukan. Malam harinya, ketika Roni tidur, dia tiba-tiba bermimpi didatangi oleh sosok Ina yang kemudian Ina ini bilang ke Roni, "Maaf ya mas, aku gak bisa menemani kamu pulang. Aku gak bisa ikut pulang. Tolong tepati janjimu untuk ke rumahku dan bilang ke ibu aku baik-baik aja di sini. Makasih ya udah nemenin aku. Kalau mas kesini lagi, nanti kita pasti bisa ketemu lagi." Ina pun kemudian perlahan menghilang dan setelah Roni terbangun, dia benar-benar melihat saat itu ternyata hari sudah hampir pagi. Roni menoleh ke sana kemari, teman-temannya semua masih pada tidur, dan saat itulah Roni melihat Ina berada cukup jauh dari tempat Roni sedang istirahat, seperti melambaikan tangan ke arah Roni. Dan saat itulah entah kenapa Roni tiba-tiba menangis, karena merasa terlalu susah untuk menerima kenyataan yang dia alami. Singkat cerita, Roni pun pulang bersama teman-temannya yang lain, tapi akhirnya Roni memutuskan untuk menepati janjinya untuk ke rumah Ina dulu setelah Roni meminta alamat Ina dari petugas basecamp yang tadi, yang sebenarnya waktu dia minta ini nggak diizinkan sama petugas, tapi setelah Roni menceritakan alasannya dengan jujur, akhirnya diberilah dia alamat dari Ina. Sementara teman-teman Roni pulang duluan. Begitu Roni tiba di rumah Ina, disitulah Roni mulai melihat dengan jelas banyak sekali foto-foto Ina yang terpampang di ruang tamu di rumahnya, serta ekspresi kaget dari ibu Ina yang melihat Roni ini tiba-tiba datang, karena Roni saat itu memang masih berpakaian ala-ala pendaki itu, dia bahkan masih bawa kerisnya dan lain-lain. Dan ibu Ina ini kayak kaget gitu loh melihat ada pendaki datang ke rumahnya. Dan saat itulah akhirnya Roni dipersilakan masuk. Roni kemudian menceritakan semua kepada ibu Ina, dan di situ ibu Ina bilang ke Roni, "Iya mas, makasih ya udah nyeritain ini semua. Makasih udah bela-belain ke sini. Ibu tadi kaget melihat mas kesini karena ibu jadi ingat gitu loh. Ibu kira kamu tadi ini temennya Ina yang mau ngabarin kalau Ina udah ketemu, karena ibu selama ini masih belum bisa merelakan kehilangan Ina gitu, karena nggak ada kabarnya, nggak ada kejelasannya Ina ini kemana. Ibu udah berkali-kali usaha ke orang pinter, ke petugas, ke semua orang yang bisa ibu minta tolong, dan nggak ada yang bisa menemukan jejak Ina, anak ibu. Tapi mendengar cerita kamu, ibu udah sedikit lega. Mungkin emang Ina pengen nyampein pesennya ke kamu gitu. Ina mungkin pengen tenang. Ina pengen ibu gak mikirin dia lagi terus-terusan, biar dia bisa tenang pergi ke alam sana. Makasih ya Nak Roni udah menceritakan semua. Sekarang ibu udah lega, ibu udah ikhlas. Ibu yakin Ina sekarang lagi ada di tempat terbaik buat dia." Dan selesai ke rumah Ina, Roni pun pulang, dan sejak saat itu Roni sudah gak pernah lagi melakukan pendakian sampai sekarang. Entah karena Roni ini masih trauma atau gimana, tapi semoga apa yang dialami oleh Roni bisa memberi kita pelajaran. Terima kasih buat Roni yang sudah membagikan ceritanya ke saya untuk saya bawakan di sini. Semoga Roni selalu sehat, dan semoga juga Ina selalu bahagia dan tenang dimanapun dia berada sekarang. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Tetap sehat dan salam Rahayu.